你没事吧？总说来了，越流畅，出枪速度便越快。 Halo semuanya, selamat datang di Suardi Review. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Kali ini Mimin akan menambah satu series lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas alur cerita series Donghua yang berjudul Lord of Suying, season ketiga yang saat ini baru dirilis. Dan berhubung season 1 dan 2-nya sudah banyak yang review, jadi Mimin akan mereview season 3-nya saja. Sedikit gambaran singkat mengenai season 1 dan 2-nya, yang mana pada season sebelumnya menceritakan perjuangan Suying untuk menjadi seorang yang kuat agar dapat membebaskan kedua orang tuanya, yang mana Suying ini dari kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dikarenakan kedua orang tuanya dijadikan tahanan oleh kerajaan keluarga Mo. Tanpa diduga, ternyata Suying ini mewarisi darah dewa kuno yang membuat kultivasinya berkembang begitu cepat. 我血腥领主就此宣判你，给予我的回报，可不是你们这群这是要开始突破。 Dan akhirnya setelah mendapatkan pelatihan dari ketua Legend, Suying berhasil mencapai tingkat Transcendent yang langsung mendatangi kerajaan keluarga Mo untuk membebaskan kedua orang tuanya. 是超凡斗气，这小子有身体了。小子，慢。 Sebagai informasi, tingkat Transcendent ini dibagi menjadi 3 level, yaitu level langit, level saint, dan level demigod, yang merupakan level terkuat di tingkat Transcendent. 领主要去趟东域行省吗？没错，雪燕，你已经是超凡了，就算你认了。猴子，小鸟。 组长，有人把府门给炸了！什么人吃了雄心豹子胆？东府，嘘！大人息怒，再也见不到我的婴儿。娘，我好想你。多好，多般配。Beberapa hari kemudian, para perekrut Transcendent datang satu persatu untuk mengajak Suying bergabung dengan sekte mereka, dengan menawarkan berbagai senjata berharga kepada Suying. 狂野刀，八路之神的武器，刀中皆封印有刀。蕴含着枪灵，盘龙骨枪中的枪灵，乃。 哈哈，玄冰枪法。 Setelah melewati berbagai pertimbangan, akhirnya Suying memutuskan untuk masuk ke klan Xia. Setelah beberapa hari di sana, Suying harus mengikuti pertarungan hidup dan mati Transcendent, yang mana hal itu untuk mengasah kemampuan para Transcendent yang baru bergabung dan memahami kekuatan sejati mereka. Pada pertarungan itu, Suying berhasil mencapai pertarungan ke-10, yang mana dia ini hanya dikalahkan oleh prajurit ranah Dewa Dunia.风造极，晚辈佩服。利用这万物间的力量。 Dari sinilah Suying menjalani hari-harinya bersama Transcendent lainnya untuk menghabisi para iblis yang terus-menerus membuat kekacauan. Dan pada akhir season yang lalu, para iblis menyerang kota Xia, yang mana penyerangan itu membuat Ling Su harus meninggal di tangan iblis yang bernama Wulang. Oke, sekian penjelasan singkat dari Mimin mengenai season 1 dan 2-nya. Sekarang kita masuk ke season 3-nya. Masih saat penyerangan iblis, yang mana salah satu dari iblis itu menghalangi 2 orang yang ingin menyelamatkan diri. Untung saja Suying datang tepat waktu, yang langsung menyerang iblis itu meskipun sempat kesusahan, namun Suying berhasil mengalahkannya. Di sana ia menemukan sebuah batu yang sangat misterius. Scene berpindah di istana ketua Chen. Suying dan para Transcendent lainnya berhasil kembali dengan selamat.
Yang Bo pun merasa mereka sudah memenangkan pertempuran tadi. Namun Kyuubi memperingatkan mereka untuk tidak berpikir bahwa para iblis itu sudah dikalahkan. 我们是打赢了吧？现在就谈论胜负。我看，陈公主 Berhubung mereka sudah ditunggu oleh para tetua di dalam istana ketua Chen, ia mengajak mereka untuk segera masuk. Di sini terlihat Peng San yang masih sangat sedih atas kematian Ling Su. Su Ying lalu mengajaknya untuk masuk. Di dalam sana, karena para iblis sudah dikalahkan tanpa perlawanan, tetua Si Hao menganggap hal ini layak untuk dirayakan. Guru Sikong juga merasa para iblis ini sangat lemah dan kemenangan sudah pasti di tangan klan Xia, dan menganggap mereka ini pasti bisa membunuh semua iblis itu. Para tetua lainnya pun juga merasakan hal yang sama. Ketua Si Yun meminta untuk segera mengusir para iblis itu, namun beda halnya dengan Master Chen yang merasa para iblis ini sedang menunggu sesuatu. Jika waktunya telah tiba, mereka sudah tidak perlu melanjutkan pertempuran lagi. Karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi, hal ini sama sekali tidak boleh diremehkan. Ketua Chen meminta segera mengutus beberapa orang untuk mencari jejak para iblis itu. Ketua Si Yun membenarkan hal itu. Hal ini harus diperhatikan dengan hati-hati. Namun semua iblis yang datang telah menghilang, yang artinya para iblis itu takut dengan kekuatan Transcendent. Menurut Ketua Rong, berdasarkan situasi pertempuran, iblis-iblis ini tidak begitu kuat. Iblis tingkat 4 yang muncul hanya beberapa saja. Saat Transcendent dari klan Xia muncul, semuanya bisa terkendali. Jadi tidak perlu khawatir dengan para iblis itu. Su Ying tidak setuju. Yang datang sekarang memang sedikit, namun di masa depan bisa saja menjadi lebih banyak. Dan sekarang memang tingkat 4, mungkin di masa depan iblis yang datang adalah iblis tingkat 5. Selain itu, tujuan mereka sejauh ini masih belum diselidiki dengan jelas. Ketua Rong berkata para iblis haus darah dan sudah menyerbu terus-menerus selama ribuan tahun. Terlalu banyak jika disebutkan satu persatu. Mengenai tujuan mereka, tidak dipungkiri adalah sumber daya besar milik klan Xia dan ribuan orang di sana. Mendengarkan itu, Ketua Chen mulai kesal karena perkataan dari Ketua Rong. Namun Ketua Si Hao menenangkan mereka bahwa Ketua Rong hanya mengatakan pendapatnya saja, dan semua orang memiliki alasannya masing-masing. Sekarang iblis menghilang adalah berkat klan Xia, namun kedepannya mereka tidak boleh mengendur. Dan mengenai penyelidikan itu tergantung bagaimana Ketua Chen mengaturnya. 悉数退去，不战不日定能将恶魔绞杀的。另要论功行赏。从战况来看，这些少数4阶恶魔，家族超。不过现在是少数，未来有可能是多数。况且到目前为止，恶魔的目的，我说他们有什么目的？无非就是我下族大好河山万千子。恶魔倒还真是天真无邪，心思。好了，容小老儿说理，恶魔消失，但未来的确不应懈怠。 Setelah pertemuan itu, Su Ying kembali mendatangi Ketua Chen untuk menunjukkan batu misterius yang sebelumnya ia temukan. Ketua Chen terkejut dengan penemuan Su Ying dan Ketua Chen mengajaknya ke suatu ruangan rahasia agar percakapan mereka tidak didengar oleh orang lain. Ia mengatakan batu itu adalah batu air Dewa Iblis yang akan digunakan Dewa Iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Su Ying merasa penyerangan para iblis pasti berkaitan dengan batu itu. Namun Ketua Chen merasa bukan hanya itu, Su Ying mendatanginya sendiri pasti sudah mencurigainya. Yang mana penyerangan kali ini sangat aneh, mungkin saja ada konspirasi di balik semua itu. Para iblis mundur begitu cepat, itu jelas karena mereka mengetahui rencana klan Xia sebelumnya. Ketua Chen menduga orang-orang Dewa Iblis telah menyusup ke klan Xia. Dewa Iblis sudah lama merekrut orang-orang dan beberapa Transcendent yang gagal menahan godaan sudah bergabung dengan Dewa Iblis. Meskipun dulu Istana Xinhu sudah menangkap mereka, namun menurut penyelidikan masih ada yang lolos. Ketua Chen memiliki rencana untuk saat ini membubarkan tim Transcendent dan meminta semua Transcendent menyamar dan menyebar ke 5 provinsi untuk menyelidiki jejak para iblis. Sedangkan Ketua Chen sendiri mengambil kesempatan itu untuk menyelidiki para pengkhianat. Su Ying memuji rencana Ketua Chen, namun di sini dia meminta Su Ying untuk berkonsentrasi pada latihannya saja. Jika bukan pilihan terakhir, Su Ying tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Namun Su Ying merasa semua orang bekerja keras untuk klan Xia dan dia ini tidak bisa berdiam saja. Ketua Chen mengatakan ketiga aliran iblis saat ini bertambah kuat. Namun karena kekuatan Transcendent yang terbatas membuat mereka sulit untuk menghindarinya. Ketua Chen menanyakan keahlian Su Ying saat ini.
Su Ying saat ini sudah memahami tahap awal turunmaning penetrasi ekstrim dan sebentar lagi akan mencapai level Sain. Tapi dia ini ingin menerobos tahap awal secepat mungkin. Ketua Chen memuji langkah yang diambil oleh Su Ying, yang mana turunmaning penetrasi ekstrim ini adalah turunmaning tingkat 2. Dan mengatakan Su Ying ini memiliki nasib baik di usianya yang muda. Tidak peduli mereka berhadapan dengan siapa, selama Su Ying memiliki turunmaning yang lebih tinggi dari lawannya, maka dia ini dapat mengontrol pertempuran. Karena itu, Ketua Chen meminta Su Ying fokus pada latihannya, yang mana klan Xia selama ini selalu bertahan hanya di tangan Su Ying yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Klan Xia memiliki peluang untuk mengubah keadaan. Su Ying pun mengerti dengan keinginan Ketua Chen. 拜见陈公主，过目。雪鹰，你单独来找我，就不必隐瞒了。目前，新火宫以往虽抓出过几个，雪鹰，你要抓紧请领命，定不负众望。 Di kediaman Su Ying, yang mana Su Xin sedang merapalkan mantra di pakaian yang akan ia berikan kepada Su Ying, yang bertujuan agar dapat melindungi tubuh Su Ying. Sedikit info bagi yang baru menonton series ini, Su Xin ini adalah seorang yang ditugaskan untuk mengurus rumah tempat tinggal Su Ying yang berasal dari keluarga Xi. Saat Su Ying kembali, ia segera menemuinya, namun pakaian itu tidak sempat ia berikan karena Su Ying ingin kembali ke istana untuk mencari tempat yang tenang untuk berkultivasi. Karena ia ini tidak ingin kehilangan apapun lagi karena perbuatan para iblis. Dan sekaligus Su Ying ingin mengajak Jingko bertemu dengan kedua orang tuanya. 我以后应该能帮到雪莹。我和她的身，许晴小姐，东伯大人。雪莹大哥，你回来了。你和于姑娘没事吧？放心吧，你愿意和我回雪鹰岭吗？ Xin berpindah ke Ketua Chen yang memerintahkan para Taskenden untuk melaksanakan misi penyelidikan jejak para iblis. Agar tidak menyita perhatian, jadi misi ini sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Di tempat lain, yang mana pendeta ketiga dan pendeta agung mendatangi tempat kebangkitan iblis. Yang mana setelah mengambil alih klan Xia, mereka dijanjikan kekuatan tinggi oleh dewa iblis dan meminta mereka membantu kelima jenderal iblis untuk membangkitkan tubuh aslinya. Dan part 1 pun bersambung. 谨遵神谕，我期待着这。参见魔神，你二人为我魔族效力。我等谨遵神谕，我期待着这。 Oke, sekian dulu video kali ini. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.